sekali lagi, umpama saya hanya mendeskripsikan, silakan Anda berpikiran, Anda tidak sepakat. Gini, umpamanya di lapangan sepak bola, ada laki-laki itu ganti celana, mau ganti seragam sepak bola gitulah. Kemudian celananya panjang dilepas di pinggir lapangan, umpamanya itu di lapangan desa gitulah, di desa gitu. Kemudian laki-laki itu melepas celana. Nah, ketika melepas celana panjang, kemudian ganti celana pendek karena mau bermain sepak bola. Saya yakin ketika perempuan melihat seperti itu perempuan tidak ada rasa apa namanya, sreg, tidak ada rasa tertarik, tidak terbangun nafsu gitu. Tapi kalau seandainya itu kejadian sama perempuan, umpamanya perempuan tahu-tahu itu pakai pakaian drodor ya, pakai pakaian yang merangsang lah bahasa kami itu. Kira-kira laki-laki itu lari atau bagaimana? Laki-laki pasti akan lari. Lari untuk ngejar gitu maksudnya, bukan lari untuk menjauh. Ini membuktikan sama dengan sejarah ketika Siti Khadijah dulu itu Rasulullah ketika berbincang-bincang sama malaikat Jibril. Nah, Siti Khadijah itu pengen menguji ini malaikat Jibril atau manusia. Nah, ketika Siti Khadijah istrinya Rasul itu membuka pahanya. Ketika ini saya bukakan paha saya, kalau dia itu malaikat pasti akan lari. Tapi kalau ini kok manusia biasa, pasti akan melihat dan mungkin akan selalu melirik. Betul. Ketika Rasulullah berbincang-bincang itu, dibukakan pahanya sama si Siti Khadijah, istri Rasulullah yang pertama itu, ternyata itu lari. Lari hilang. Dan dekat lagi, dibukakan pahanya lagi sama Siti Khadijah. Akhirnya dia lari lagi. Ini menunjukkan bahwa itu betul-betul malaikat. Tapi kalau manusia itu ya akan mendekat. Ini hadis sahih, Mbak. Bukan saya merekayasa. Cerita ini hadis sahih. Jadi memang kejadian itu betul. Ketika ini kami ambil kesimpulan bahwasanya memang manusia itu diberi fitrah nafsu. Terutama nafsu seks, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu punya dengan rasa malu, maka perempuan itu nafsunya sama laki-laki aslinya, hanya saja bahasa kasarnya itu laki-laki itu menang dablek. Untuk perempuan itu biasanya lebih dicenderung untuk menutupi nafsunya itu berani menyimpan kuat. Tapi aslinya nafsunya itu lebih besar wanita. Ini fitrah manusia yang tidak bisa harus sama, itu tidak bisa. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini bahwa peran wanita di Indonesia saya katakan sudah penuh, sudah diberikan hak yang penuh, tidak ada diskriminasi. Nah, ewadene ada pelecehan seksual, ada apa namanya, ada peremehan wanita. Itu sebenarnya menurut saya tidak lagi peran laki-laki ya. Artinya tidak yang mengundang itu kita tidak saling menyalahkan. Tapi tadi yang deskripsi saya itu ketika laki-laki itu ganti celana, sekarang cuma kelihatan celana dalamnya saja, terus perempuan melihat itu paling hanya melirik dok. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan yang pakaiannya itu mini, mungkin undernya di atas paha, kemudian mungkin bajunya juga sih, itu kan mengundang laki-laki untuk selalu memandanginya gitu. Karena memang ini diciptaan Allah memang. Fitrahnya itu begitu, ketika laki-laki itu diciptakan badannya itu kekar, badannya itu kuat, atletis gitu. Tapi perempuan kan tidak. Perempuan kok diciptakan kayak gitu. Badannya wah atletis, gede gitu. Kekar gitu, mungkin laki-laki tidak tertarik. Karena dengan perempuan yang casingnya seperti itu, bentuknya seperti itu, sehingga mungkin dalam dunia pewayangan itu wayang wedok itu mesti digambarkan kecil. Itu ya pas memang, karena memang fitrah wanita itu ya itu nggak ada kok laki-laki itu apa namanya condro awak, itu nggak ada. Kalau perempuan itu kan ada rambutnya ngandan-nandan, terus lengannya gendewa penentang, terus matanya belara matanya belara, atau mungkin hidungnya itu apa, pipinya itu durian siniger, untuk nemi jiwalo gitu, terus
alisnya itu damar kanginan, itu kan sifat-sifat keindahan wanita. Nah, ketika terjadi pelecehan, itu biasanya tidak mungkin pelecehan itu dilakukan kepada wanita yang berjilbab, kepada wanita yang menutup aurat, tidak mungkin. Karena tidak dirangsang oleh keadaan tubuhnya. Nah, ketika laki-laki itu melihat wanita mungkin pakai under yang pendek, pakai baju yang you can see, mungkin dadanya itu nampak dikit-dikit, itu laki-laki udah bergejolak. Ini psikologi. Wow, udah bergejolak gak karuan. Akhirnya ya mungkin menyolek, mungkin terus pengen merayu dan lain-lain. Maka dalam dunia hiburan itu ya sebagai pemikat supaya penontonnya banyak, itu akhirnya ditampilkan penyanyi-penyanyi yang pakaiannya seperti itu, yang glodor, suaranya merdu, yang cantik, yang mau pakai pakaian yang minim. Nah ini. Tapi kenapa wanita mau diperdaya seperti itu? Kadang-kadang tidak melihat haknya, tidak melihat sebagai seorang wanitanya, tapi karena hanya dikejar oleh uang. Nah ini yang jadi masalah. Maka sebenarnya tempat-tempat pelacuran yang itu merupakan salah laki-lakinya atau salah perempuan. Saya katakan tidak ada yang salah, gitu loh. Karena di situ ada pasarnya, maka ada orang beli. Coba ketika pasar itu tutup, ya nggak ada orang beli. Menurut saya ya rumah saya itu kan dengan JBL itu kan 5 kilo. JBL itu tempat pelacuran di Mangkangkulon, di Wali Songo ke arah barat. Itu ya kira-kira ya 10-an kilo lah kalau dari Wali Songo. Kalau dari rumah saya itu kira-kira ya 5 sampai 7 kilo. Ya itu ya sekarang ditutup, nggak ada orang ke sana, nggak ada hidung belang. Tapi ketika di sana dibuka ya banyak orang ke sana hidung belang. Artinya apa? Karena ada pasar ya ada orang membeli. Ketika pasar ditutup ya enggak. Sekarang begini Mbak, ya, dalam konteks bercinta. Ini makanya kenapa terjadi pelecehan seksual. Kadang orang mengatakan diperkosa. Kalau kok diperkosa di hotel, oh saya 100% itu nggak ada pemerkosaan. Nggak ada pemerkosaan. Kok di hotel itu nggak ada pemerkosaan. Dan saya yakin pemerkosaan satu one by one tidak mungkin terjadi. Artinya laki-lakinya satu, perempuannya satu. Pasti tidak akan mungkin terjadi pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi, itu biasanya kalau laki-lakinya 3, terus wanitanya diracuni dulu, diberi obat tidur, kemudian perempuannya dipegang oleh 2 laki-laki, yang satu memperkosa. Itu mungkin bisa. Dan saya yakin, enaknya apa memperkosa wanita? Dalam hubungan seks itu, wah pasti nggak enak sekali, Mbak. Dan tidak akan mungkin terjadi. Nah, paling ketika hak-haknya tidak dituruti, mungkin ketika dia laki-lakinya menjanjikan, no tak beliin ini, tak beli ini, tapi nggak dibelikan, terus bilang akhirnya saya diperkosa. Namun diperkosa kok di hotel? Masa hotel itu kan sudah pada seneng itu. Nggak mungkin kan. Nah, ini pelecehan-pelecehan yang sebenarnya bangkitnya bukan dari perempuan. Sekarang gini contohnya. Saya orang umur 53 tahun, setelah 53 tahun. Saya mengejar janda. Ketika janda itu tidak merespon, saya merayu kayak apapun, menyiapkan uang kayak apapun, janda itu tidak akan mungkin senang sama saya. Saya menyiapkan uang berapapun, saya janji ini apapun, saya beri propaganda apapun, karena dia tidak mau, ya tidak mau, tidak akan terjadi. Tapi ketika ada janda, saya tidak begitu cinta, mungkin karena dia itu menurut saya kurang cantik, mungkin kurang indah, mungkin kurang menarik. Tapi ketika dia itu terus selalu mengejar saya, maka saya akan lama-lama akan bisa jatuh cinta sama dia dan akan terjadi hubungan karena yang mengejar wanita. Nah, peran-peran seperti inilah sehingga kadang-kadang wanita itu merasa dilecehkan. Sebenarnya kita nggak melecehkan kaum laki-laki. Tapi ketika perempuan itu glodor, suaranya itu, bicaranya itu santun, menarik, suaranya itu melengking, gitu, itu kan menjadikan laki-laki itu menjadikan nafsu. Sehingga laki-laki itu ingin, bahasanya itu ingin menyolek, ingin memiliki, ingin mencintai. Ya kayak ceritanya Nabi Daud lah. Ketika Nabi Daud itu seorang nabi, seorang raja, punya istri itu 1000. Kita udah bayangkan Mbak, istri kok 1000 itu kayak apa ya? Istri kok 1000 itu kalau digilir itu berarti setiap malam itu mengadakan hubungan sama istri itu ketemu istri yang nomor 1 itu. Wah, berapa bulan, berapa tahun itu? 1000, padahal dalam 1 tahun itu 360 hari kan. Berarti mungkin
Berarti ketemu yang ketiga itu berarti mungkin selama hidup itu digauli sama Nabi Daud itu mungkin kila begitu. Kila 99, kila 1000. Nah, ketika Nabi Daud itu jalan-jalan, itu melihat belalang kayak emas. Wah, belalang itu dibuat jar. Ini tafsir loh ya. Saya tidak merekayasa. Ini ada di Al-Qur'an. Wajar ternyata belalang itu masuk ke dalam sebuah, kalau orang dulu itu kan mandinya di sungai ya. Orang kampung itu mandinya kan di sungai. Melihat ada wanita yang sedang mandi di sungai. Akhirnya dia tidak mengejar belalang. Itu betul-betul tertarik. Itu ada wanita yang cantik sekali ya. Saya tidak bisa melupakan dia sehingga tidak bisa tidur. Ini wanita ini dari 1000 istri saya, 999 istri saya nggak ada yang seperti ini. Ya kalau DKL memang wanita itu saat dunia ya anu sing podo tuh ya. Cap jempol aja itu nggak ada yang sama kan. Ya, akhirnya terus Nabi Daud ini harus tak per istri. Akhirnya merintah kepada merintah kepada ajudannya, suruh mengambil wanita itu. Ternyata wanita itu sudah punya suami. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, karena punya suami akhirnya, waduh, Nabi Daud bingung, stres. Ini gimana nih? Aku seneng, aku cinta, tapi udah punya suami. Nek rondo nggak masalah, langsung lamar jadi. Kalau dia kok mungkin perawan, oh gampang itu. Bisa dibeli dengan mahar yang tinggi, bisa pada. Tapi ini sudah punya suami, dan suaminya itu adalah termasuk prajurit negara. Wah, Nabi Daud bingung. Akhirnya ada seorang laki-laki, 2 orang, tahu-tahu itu bisa melompat pagar yang karena kerajaan itu kan diprotek betul. Tapi orang ini tergopoh-gopoh bisa masuk ke dalam dalam istana dan bisa matur langsung kepada Nabi Daud. Ya Nabi, ya Raja, kami ingin pengadilan. Ya, pengadilan, ada apa masalah? Saya itu punya kambing 1. Kambing itu tapi akan diminta oleh kakak saya yang sudah punya kambing 999. Kakak saya bilang, dolim itu. Langsung Nabi Daud itu langsung marah-marah. Dosa itu. Masa kakak yang punya kambing 99 mau meminta adiknya yang punya kambing 1. Dan 1 diminta. Berdosa itu. Akhirnya terus, ya kalau begitu adili kami. Ya, nanti saya akan menjadi pengadilan. Supaya kambing itu dikembalikan. Dan tidak boleh. Terus setelah 2 orang itu, oke, kalau begitu kami mohon pamit ya. Oke, silakan, terima kasih. Lalu Nabi Daud, astagfirullahaladzim. Itu kan kelakuan saya. Istri saya sudah 999 masih mau minta istri orang. Langsung Nabi Daud. Dan orang 2 itu aslinya malaikat. Masuk ke Nabi Daud itu aslinya malaikat. Minta pertimbangan, minta pengadilan itu aslinya malaikat. Akhirnya Nabi Daud tersungkur dan minta maaf kepada Allah dan mohon ampunan bahwa peristiwa itu tidak akan mengulang. Jadi inilah Mbak, jadi memang Mbak-mbak semuanya mahasiswi ya, kami hormati, peran gender itu kira-kira seperti itu. Jadi memang fitrahnya begitu. Jadi tidak ada istilah orang itu, wanita itu dilecehkan, itu tidak ada. Orang melecehkan itu pasti dia akan melihat sisi-sisi yang ada pada wanita. Wanita melihat pantatnya laki-laki itu tidak akan tertarik. Tapi kalau perempuan, dalam psikologi remaja itu dikatakan, semua yang ada dari pucuk rambut sampai pucuk kaki, orang mengatakan Jawa sampai pucuk jempol, itu badan perempuan, jasad perempuan itu dari pucuk rambut sampai pucuk jempol itu semua ada daya magnetnya bagi laki-laki. Sekali lagi dalam psikologi remaja, kalau Anda membuka buku psikologi remaja itu banyak psikologi remaja itu dikatakan begitu. Sekali lagi bahwa perempuan dari pucuk rambut sampai pucuk kaki atau pucuk jempolnya itu semuanya ada daya magnetnya bagi laki-laki. Oh, laki-laki itu kalau sudah bergaul sama perempuan, awalnya tidak mengatakan cinta, tidak mengatakan sayang, tapi suwe-suwe ya lama-lama akan menjadi cinta. Orang Jawa mengatakan bidentero jalan solong kulino itu betul. Ya mungkin kalau Anda ini kan masih muda-muda, masih punya titik idealis. Kami beberapa kali menemukan sandungan, menemukan ketika dulu di KKN,
satu posko itu tidak ada yang saling mencintai kan. Yang laki-laki wah itu elek kabeh, tapi lama-lama bergaul ada yang kebablasan menjadi suami istri. Ini bukti ketika saya KKN di Sukoharjo itu gitu. Sampai sekarang menjadi suami istri itu. Ya gara-gara satu posko, terus yang perempuan sering ladeni, ya mungkin mau mencucikan bajunya, yang perempuan merasa digatekke itu, akhirnya sekarang menjadi suami istri sampai sekarang. Dan ada kabar-kabar itu, kok padahal awalnya mencemooh, wah orang ayu gitu, tapi lama-lama akan bisa menjadi. Ini fenomena-fenomena ini monggo. Jadi sekali lagi peran wanita, kesetaraan gender di Indonesia itu sudah setara sekali. Indonesia tuh ya, konteks Indonesia keindonesiaan tuh ya, kita bukan berbicara di luar negeri. Nah, yang dipermasalahkan itu apa sebenarnya? Konteks yang mana gitu. Ini menyangkut hukum Allah atau hanya menyangkut peradaban dan budaya Islam, budaya Indonesia yang merasa perempuan itu kurang menduduki porsinya yang pas. Nah, porsi apa ya? Yang dikeluh kesahkan itu apa? Itu Mbak, mungkin dari teman-teman ini sudah ada setengah jam lebih saya berbicara, mungkin bisa kita diskusi. Untuk itu sekali lagi saya Imam Mursid ya, yang kali ini memang diberi amanat sama Pak Anang itu agak mendadak karena baru tadi malam, dan saya tidak bisa membuat PowerPoint karena mohon maaf, sebenarnya saya sangat malu sekali kalau tidak bisa membuat PowerPoint. Ya sekali lagi bahwa dalam hal apapun perempuan sudah diberi penuh ya. Tapi ya itu sekali lagi saya melihat perempuan sekarang ini banyak yang doktor tapi kok belum ada muncul mungkin Robiatul Adawiyah itu ya, Robiatul Adawiyah 2 atau Robiatul Adawiyah 3 gitu kan belum muncul. Kemudian seorang psikolog yang kondang perempuan itu, Ibu apa itu derajat siapa itu juga belum muncul sekarang ini, walaupun kami sudah banyak menemukan teman-teman itu banyak yang jadi dokter, tapi untuk menjadi pakar itu kok belum bisa menyentuh kesana. Ini juga tidak salah perempuan juga sih. Kalau Anda mungkin kuliah ya, itu memang bagaimanapun juga kekuatan Ari Jeluko Mona Lisa tadi ya, bagaimanapun laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Contohnya begini, ketika di SLTA itu banyak perempuannya, mungkin 60, 70 perempuan, 30 laki-laki dalam satu kelas. Ketika S1 itu masih didominasi perempuan ya, mungkin 60-40 gitu. S2 itu sudah imbang ya, mungkin malah dibalik ya, mungkin 45 laki-lakinya itu perempuannya 45, laki-lakinya 55. Tapi kalau sudah S3 kuliah doktor itu ya sak kelas itu paling perempuannya itu 30%, 40%, laki-lakinya yang mendominasi. Ini menunjukkan bahwa memang bagaimanapun juga Ari Jalu Kauman Indonesia itu konteksnya. Oke Mbak, itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk diskusi. Segala kekurangan kekeliruan mohon maaf. Allahumma fiqh ila mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman dari pemaparan pemateri pertama kita siang hari ini? Mungkin sudah ada yang menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bisa silahkan diketik di kolom komentar atau bisa dengan raise hand terlebih dahulu jika pertanyaannya ingin disampaikan secara langsung begitu. Ini pembahasan yang sangat menarik tentu saja. Mengingatkan saya dengan budaya patriarki Indonesia, Pak. Mengenai hal ini kan di masyarakat kita masih sangat kental sekali akan anggapan bahwa untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa perempuan punya hak pendidikan yang tinggi seperti itu, Pak? Padahal semestinya setiap manusia, mau itu perempuan ataupun laki-laki, semuanya berhak untuk bersekolah dan memiliki pendidikan yang baik begitu, Pak. Itu salah satu pertanyaan yang mungkin ada di benak saya dan beberapa teman-teman. Untuk yang lain mungkin pertanyaannya bisa disampaikan begitu. Oke, Pak. Langsung saya jawab ya. Itu kan baik, masih peradaban desa itu. Kalau masyarakat masih berpendapat bahwa lapo cawe itu setelah dulu itu wong desa. Saya kampung desa, saya itu kampung desa, tapi peradabannya sudah tinggi. Banyak wanita yang hafidhah, itu menunjukkan hafidhah Quran itu menunjukkan bahwa perempuan kita beri peluang itu. Banyak wanita yang di pondok pesantren sampai puluhan tahun, banyak wanita yang S1, banyak wanita yang S2 di kampung saya itu. Menurut saya walaupun desa ya, dekat dengan Masjid Kapal itu,
kalau Anda rekreasi ke Masjid Kapal itu namanya Padaan Pekerjo itu, hampir tiap pintu itu ada sarjananya. Ya laki-laki perempuan sama. Makanya itu sebenarnya bukan justifikasi yang bisa bersifat umum, itu hanya bersifat kedaerahan saja. Ketika daerah itu masih bersifat kayak itu berarti memang orang tuanya itu masih desa, itu sama dengan daerah saya, Mbak. Sama beda sekolah dulu. Sekarang tidak. Di kampung kami itu hitungan lah, sarjana perempuan itu enggak itu. Dari ya tapi tidak mungkin wanita terus sarjana teknik sipil itu kan nggak mungkin. Ya guru, sarjana pendidikan, sarjana agama, SPDI, ada yang sarjana ekonomi, ada yang perawat, ada yang bidan. Ini kan artinya kan sama haknya juga. Orang tua tidak ada yang terus aku dana itu rata kuliah, kayak nggak ada. Mereka itu kadang-kadang yang tidak menguliahkan anaknya itu karena anaknya tidak mau ataupun orang tuanya yang betul-betul ekonominya rendah. Tapi sudah saya patahkan. Orang yang kerja di bangunan saja, kuli bangunan saja bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Dua-duanya bisa lulus. Yang satu lulusan Waged Hasim, yang satu lulusan Unisula, ada yang lulusan Undip. Ini perempuan semua. Dan sekarang bekerja juga jadi bagian perpajakan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada diskriminasi. Kalau masih ada diskriminasi, mau itu sekolah dulu nggak apa, paling yang ngulek bumbu. Ah itu berarti peradaban kampung itu masih desa itu. Itu perlu diluruskan itu. Oke, yang lain monggo next, santai aja. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Sebentar. Dari Saudara Nasril Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Pertanyaan pertama, kenapa perempuan ingin disamakan dengan laki-laki? Kedua, apa urgennya membahas tentang kesetaraan gender ini, Pak? Terima kasih. Terus yang mau menyamakan itu siapa? Kan nggak ada. Kita sekali lagi, kita ini akan akan ikut hukum siapa? Kan sekali lagi dah, hukum itu ada hukum Allah namanya agama. Kemudian 2 itu hukum negara, 3 itu hukum adat. Hukum adat saya yakin tidak ada yang akan menyetarakan laki-laki sama perempuan. Nah, kalau pertanyaan itu dari awal saya tidak akan menyatakan sama, enggak. Tetap beda, laki-laki sama perempuan beda. Hanya ruang lingkupnya peran wanita itu memang di Indonesia sudah diberi peluang yang seluas-luas. Hampir sama dengan laki-laki, sama. Nah, terus yang mempermasalahkan masalah gender itu kan ya orang-orang yang ingin mempertahankan dan ingin wanita supaya mempunyai perannya. Itu kenapa dipermasalahkan? Enggak ada yang mempermasalahkan. Ya hanya manusia yang kurang gawean gitu, sing mempermasalahkan gitu. Nah, mengenai kajian gender di Indonesia ini, apa yang menjadi tema Anda pada sore kali ini, siang kali ini, ya memang perempuan itu diberi peran. Artinya ketika Raden Ajeng Kartini itu bahwa dari habis gelap terbitlah terang itu memang benar ya, perempuan itu diberi hak untuk berpendidikan. Itu benar sekali. Toh sebenarnya Indonesia dengan Arab Saudi jauh, Mbak. Arab Saudi itu kalau sudah lulus aliyah itu ya sudah. Jarang yang kuliah sampai S1 itu jarang. Kita mahasiswi kita itu di luar negeri itu udah ribuan, di Timur Tengah itu ribuan. Mahasiswa perempuan itu di Timur Tengah, di Mesir, Sudan. Itu ya rata-rata malah wanita Indonesia. Ya aman-aman saja, tidak ada masalah. Nah ini kan tidak ada. Hanya saja tadi yang pertanyaan Mbak itu kan justifikasi itu kan hanya daerah-daerah tertentu. Nah, pertanyaan tadi yang kedua itu siapa yang mempermasalahkan? Enggak ada yang mempermasalahkan. Hanya kadang-kadang asosiasi wanita-wanita itu sing kurang gawean itu, golek-golek gawean, gawe tema-tema kira-kira haknya wanita itu biar samakan. Memang benar di hukum KDRT itu kalau tidak ada landasan hukumnya, itu seorang polisi akan mengambil. Memang kita akui lah, bagaimanapun juga kalau berkelahi, perempuan tetap kalah kan laki-laki. Ya, itu kalah dengan laki-laki. Ketika kalah, terus wanita itu dipukul, wanita itu mungkin istri itu dipukul, ditabuk, kan bisanya cuma menangis. Maka harus dimunculkan hukum namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maka ketika polisi itu mau menghukum, sementara tidak ada sandaran
KUHP-nya, KUHP-nya, atau nggak ada hukum pidananya, tidak tertulis dalam sebuah undang-undang, tidak tertulis dalam sebuah peraturan pemerintah, itu kan seorang polisi tidak bisa akan mengambil hukum itu, gitu loh. Maka sebenarnya kalau Anda sudah berhadapan dengan polisi itu, kalau bisa itu sesuatu diselesaikan dengan win-win solution, dengan kekeluargaan, tidak usah dibawa ke ranah meja hijau. Sama dengan rumah tangga, ketika perempuan itu tidak dilindungi dengan KDRT, itu perempuan kan jadi apa ya, istri itu jadi bulan-bulanan sama suami, ya. Makanya alhamdulillah kita ini di Indonesia ini sudah bagus sekali lah. Contohnya begini, orang laki-laki itu poligami itu kan agak dipersulit di Indonesia. Aturannya dipersulit. Jadi memang kalau laki-laki mau poligami itu harus ada izin suami, istri yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ekonominya itu harus ditaksir dulu. Pendapatan Anda berapa puluh juta, bisa umpamanya sekarang satu istri itu 5 juta. Kalau 1 bulan umpamanya. 1 bulan 5 juta. Berarti istrinya, suami itu harus berpendapatannya di atas 25 juta karena harus menghidupi istri 3 umpamanya begitu. Nah, ini harus oleh pengadilan, tidak sembarangan. Harus ada pengadilan yang bisa menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu pendapatannya sekian kalau mau poligami. Coba kalau di Arab. Di Arab itu dia poligami. Sudah kalau 4. Terus kalau 4 dia ingin menambah lagi 1. Menjadi 5. Itu tidak boleh di Arab itu. Harus 4. Nah, terus bagaimana nasibnya di antara istri-istri itu? Harus dibuang 1. Nah, kalau di Indonesia, Mbak, istri itu ditalak sama suami, itu masih bisa bekerja. Kalau di desa mungkin bisa ikut buruh ning tonggo, mungkin kalau di kota bisa di pabrik, jadi ibu rumah tangga, mungkin kerja di mana bisa. Tapi kalau orang Arab, perempuan tidak ada yang bekerja, tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar rumah. Kalau dia ditalak menjadi sama suaminya, nasibnya istri itu dia punya 3, punya 4. Dari mana dia mau menghidupi keluarganya? Sementara perempuan tidak boleh bekerja. Memang menurut hukum di sana itu memang istri yang ditalak korban karena poligami yang kelima kayak gitu, memang suami harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tapi kan tidak seleluasa dan tidak seanu dulu. Nah, ini sebenarnya Indonesia itu sudah bagus sekali. Nah, untuk itu tadi apa sih urgensinya gender itu dibicarakan? Ya harus dibicarakan. Karena kadang-kadang haknya seorang perempuan, terutama istri itu kadang-kadang tidak dipenuhi dalam hal hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga. Contohnya tadi, ketika istri dipukuli, itu ketika dia melaporkan ke pengadilan, penganiayaan itu rak jadi, Mbak. Penganiayaan nggak jadi, karena itu bukan penganiayaan. Umpamanya laki-laki, saya memukul karena istri saya itu cerewet, omongannya itu nggak bisa dikalahkan. Akhirnya saya emosi, saya menampar. Itu kan bukan penganiayaan. Itu larinya ke hukum KDRT. Nah, ini kan perlu dibicarakan. Tapi ya tadi perbicaraannya tentang gender ini tidak melebihi fitrahnya. Kemudian dalam hal warisan. Sebenarnya Islam itu sudah ngatur, ya. Sudah ngatur bahwa istri itu dapat haknya. Tapi kalau dalam hukum negara sebenarnya kalau bagi waris ketika istri itu terjadi talak sama suami, itu kan biasanya laki-laki hukumnya hukum tata negara ketika suami mengatakan, "Oh, ini hasil kerja saya semuanya. Perempuan istri saya itu cuma di rumah saja, hanya merawat anak saja. Nah, ini anak sudah saya ambil. Ini harta yang mencari saya semua. Wong istri saya itu nggak kerja." Kalau hukum tata negara kan istri kan nggak dapat bagian kalau begitu. Karena dia tidak pernah berkarya apa-apa. Toh kalau hukum adat Jawa mengatakan ini adalah harta gonogini. Nah, gonogini itu dihasilkan dari 2 orang. Tapi dalam hukum tata negara kan enggak. Siapa yang bekerja? Yang bekerja laki-laki. Maka semua rumah seisinya itu karya saya. Akhirnya istrinya diusir. Ini dalam konteks hukum Islam. Itu enggak bisa. Istri pasti mendapatkan haknya. Nah, ini. Jadi sekali lagi bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia, orang yang beragama Islam di Indonesia, urgensinya apa, kok
kesetaraan gender ini selalu dibicarakan. Ya, urgensinya karena wanita ingin mendapatkan perlindungan, bukan ingin menyamakan haknya, ya. Bukan ingin menyamakan haknya dengan laki-laki, hak yang sama, tidak, menurut saya. Konteksnya adalah ingin ingin menyamakan haknya dengan laki-laki, bukan menyamakan derajatnya, menyamakan haknya, menyamakan ingin mendapatkan perlindungan lah dalam hidup, supaya perempuan itu tidak di bahasa Jawanya itu tidak disio-sio, tidak dipandang sebelah mata, tidak diremehkan, tidak dianggap bahwa perempuan itu sebagai objek. Ya, kalau perempuan itu umpamanya biduan di atas panggung nyanyi, itu kan orang-orang cukong-cukong itu kan menganggap perempuan itu sebagai objek karena dia menari akan mudah dibeli. Laki-laki hidung belang itu yang punya uang gede kan seakan-akan perempuan sebagai objek. Wanita itu mudah saya beli gitu sebagai objek. Tapi kalau perempuan selalu berbicara tentang haknya, maka perempuan itu minimal akan diangkat derajatnya. Nah, orang-orang yang tidak tahu agama ini kan tidak pernah menghargai makhluk Allah. Tapi kita orang yang beragama, apa itu perempuan, apa itu laki-laki, apa itu orang miskin, apa itu orang jelek, apa itu orang cacat, ini kan semua ciptaan Allah yang perlu kita hormati. Ini adalah makhluk Allah yang perlu kita sayangi, apalagi sama-sama manusia. Hewan aja kita tidak boleh daksio, tidak boleh semena-mena kepada hewan, karena itu ciptaan Allah. Ini makhluknya Allah yang perlu kita muliakan, yang perlu kita hormati, yang perlu kita banggakan. Memandang wanita sebelah mata, ini juga dosa menurut saya. Dosa. Wanita itu adalah sumber kelangsungan hidup manusia, ini wanita. Sekali lagi di awal sudah saya katakan, wong itu ora gelem meteng, entek menungso. Itu aja. Mungkin yang lain, Mbak. Menarik sekali jawabannya ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, di kolom chat dari saudara Muhammad Hafid Ali. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Peran organisasi Islam dalam kesetaraan gender itu bagaimana ya? Peran? Lagi-lagi, Mbak. Peran organisasi Islam dalam kesetaraan gender, begitu, Pak, pertanyaannya. Kalau peran organisasi ya, itu ya silahkan konteksnya itu kan sendiri-sendiri ya. NU punya wadah tersendiri. Kalau mungkin HTI akan punya sendiri, Muhammadiyah punya sendiri. Tapi kalau NU kan jelas. Kalau kita di NU jelas ya. Di perempuan dari anak-anak sudah ada diberi lahan, diberi wadah di IPPNU. Di agak muda diberi peran di Fatayat. Yang dituakan itu namanya Muslim di peran. Nah, bagaimana kalau itu kok dicampur? Ya kalau dicampur itu nyatanya kita kegiatan juga banyak yang datang kan. Nah, walaupun di organisasinya itu di Banom-Banom itu sendiri. Di Muhammadiyah juga ada wanita Aisyah itu kan juga ada. Wanita Aisyah itu jelas itu kelompok wanita yang perempuan Muhammadiyah itu ada. Sedang yang di lain kita juga tidak tahu apakah wanita itu diberi peran. Tapi nampaknya kalau di kelompok yang lain saya melihat itu kok tidak ada organisasi, umpamanya di MTA gitu ya. Itu kok tidak ada MTA perempuan tuh kok nggak ada. Terus kemudian ketika kita melihat kajian-kajian ya, kajian-kajian di MTA ya saya melihat itu nggak ada perempuan yang ikut kajian ya. Kalau di NU kan pengajian itu kan ya laki-laki, ya perempuan, pendatanya sama. Kita NU itu sangat haknya perempuan itu sangat dibuka lebar sekali. Saya membuka pengajian tafsir tiap malam Kamis itu paruh-paruh itu perempuannya ada 20, laki-lakinya 20, artinya sama, nggak beda-bedakan. Kan perempuan ketemu laki-laki kan boleh dalam 3 hal kan. Yang pertama adalah untuk pembelajaran, yang ketiga dalam hal untuk muamalah itu kan boleh. Perempuan ketemu laki-laki itu kan perdagangan itu kan boleh itu laki-laki ketemu perempuan. Tapi kalau di Islam yang lain mungkin organisasi masyarakat Islam yang lain seperti mungkin di HTI atau di FPI atau mungkin di Wahabi atau mungkin Salafi yang ada di Indonesia ini kan mungkin perempuan itu ya dikesampingkan lah. Itu hak mereka. Perempuan hanya menjadi istri, perempuan hanya menjadi pilihannya laki-laki, itu hak mereka. Tapi kalau kita di NU itu perempuan kita beri leluasa. Nyatanya Ibu Fatayat kita kan jadi gubernur, Ibu Muslimat kita kan jadi gubernur Jawa Timur, pernah menjadi menteri. Ini kan membuktikan bahwa
peran organisasi Islam yang kita di di NU ya. Kalau Muhammadiyah itu juga ada perempuan Aisyah itu juga banyak yang jadi dokter, gitu nyatanya kan banyak yang jadi dosen. Ini kan juga sama artinya. Perannya bagaimana ya? Memberikan ruang ya, memberikan ruang. Cik Lip itu kan juga kader NU juga itu jadi dekan tarbiyah itu kan, dekan pendidikan tarbiyah itu kan kader NU juga, kader Fatayat dan Muslimat. Artinya peran organisasi Islam itu memberikan leluasa kepada perempuan. Tapi kalau yang lain kita nggak tahu loh ya. Jadi, yang tahu saya hanya Muhammadiyah sama NU itu memberi peluang yang sama. Tapi nyatanya yang ngebom Islam yang garis keras yang ngebom itu ada ya peran wanita ya. Nyatanya ada yang suami istri ingin ngebom bareng-bareng itu kan berarti juga prinsipnya sama gitu loh. Nah, walaupun itu menurut kami juga salah ya, karena apa sebenarnya jihad itu kan ingin menang. Jihad itu nggak ada yang ingin kalah, itu nggak ada. Jihad atau kalah itu gimana? Walaupun sebenarnya umpamanya kok jihad itu kalah, nggak usah jihad, nggak usah perang. Kalau perang nggak ingin kalah, seperti orang yang mau bom bunuh diri itu kan orang yang mau kalah gitu ya, nggak mau menang. Kalau mau menang ya perang menang gitu. Walaupun memang terdiri kalah, karena kalah berarti dia mati syahid. Nah, nyatanya ada perempuan yang mau bersama-sama suaminya ngebom bunuh diri itu berarti memang perempuan juga sama itu nampaknya. Oke, next Mbak. Baik, pertanyaan untuk sesi ini sudah cukup Pak. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya. You said never let